Di Samputra Farm itu ada 3 konsentrasi kami, yaitu budidaya breeding, penggemukan, dan penjualan bibit. Hasil dari peternakan di Samputra Farm kadang-kadang biasa diambil oleh RPH atau konsumen itu langsung datang ke sini. Biasanya seperti acara-acara hajatan ataupun di musim-musim tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hisam, biasa dipanggil Hisam Saad. Saya owner di Samputra Farm dan di CV Samputra yang berlokasi di Dusun Menemeng, Desa Menemeng, Kecamatan Peringgarata, Lombok Tengah. Proses awal berdirinya CV Samputra dan Samputra Farm ini berawal di tahun 2005. Didirikan oleh orang tua saya, almarhum Haji Saad Husni. Awalnya kami cuma menyuplai sapi potong ke daerah DKI Jakarta. Setelah itu dengan kondisi nilai pasar yang ada di DKI, kami beralih ke pembibitan sapi Bali. Kami kalau untuk budidaya ada di Samputra Farm itu ada 3 konsentrasi kami, yaitu budidaya breeding, penggemukan, dan penjualan bibit. Kalau untuk breedingnya kami lebih ke fokus ke sapi Bali-nya. Kenapa? Karena memang aset NTB itu ya ini sapi Bali gitu. Sapi Bali ini sapi lokal yang ada di Provinsi NTB, Indonesia bagian timur, dan beberapa daerah di Indonesia bagian timur. Kalau untuk penggemukan kami ada 2, yaitu sapi eksotik. Sapi eksotik ini berupa persilangan dari sapi Bali dan sapi simental, limosin, dan berangus. Kalau untuk bibitnya kami memang supply khusus untuk bibit sapi Bali. Kalau sapi eksotik itu dapatnya dari seputaran NTB, karena kami juga melakukan kawin silang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari persilangan sapi Bali dan sapi simental atau limosin. Jadi keunggulan sapi Bali ini pertama dari sistem reproduksinya cepat, daya tahan tubuhnya atau tingkat kehidupannya tinggi karena dia sangat cepat beradaptasi dengan lingkungan. Dan kalau untuk pola pakan, semua jenis hijauan hampir semua dia makan gitu. Untuk mendapatkan pakannya itu cepat. Kalau bedanya sapi lokal sama sapi eksotik itu bobot badan lebih besar, performa badan lebih besar, karena ada gen sapi luar yang dimasukkan di sapi Bali itu. Kalau untuk pola makan, kami menentukan sesuai kebutuhan individu ternak itu sendiri. Kalau yang karena kan porsi dari sapi, masing-masing sapi berbeda-beda. Jadi kami memberikan asupan pakan dan nutrisinya itu sesuai kebutuhan dari individu sapi itu sendiri. Yang paling sering kita kontrol itu adalah infeksi parasit atau cacingan, biasanya disebutnya dengan cacingan. Kami berkala itu per 3 bulan atau per 6 bulan untuk pemberian obat cacing, controlling sapi itu terindikasi cacingan atau tidak. Dan biasanya di pergantian cuaca itu sering terjadi demam 3 hari biasanya kalau untuk sapi yang ada di Samputra Farm, karena ada pergantian cuaca biasanya muncul demam 3 hari atau biasa disebut dengan BEF. Strategi kami pertama rutin memberikan vitamin tambahan kepada sapi-sapi yang ada di Samputra Farm, terus menjaga kebersihan kandang. Ketiga itu setiap sapi yang masuk
ke kandang Hisamputra Farm, sebelum dilakukan perlakuan untuk penggemukan atau pengembangbiakannya itu, kami selalu memeriksakan kesehatan ternak itu sendiri, baik itu di lab ataupun secara fisiknya. Kalau untuk pemeriksaan lab itu tergantung kebutuhan aja sih Mbak. Seperti PMK kemarin, kalau memang lagi musim wabah PMK, kami lebih intens. Kalau untuk pemeriksaan lab yang wajib itu biasanya kalau ada kita pendistribusian ke pelanggan atau konsumen kami. Kalau untuk perawatan memang lebih intensif di sapi eksotik itu sendiri, karena memang kebutuhan pakannya cukup tinggi dan sangat berbeda dari sapi Bali itu sendiri gitu. Kalau untuk di musim kurban didominasi oleh sapi lokal. Perbandingannya 10 sampai 20%. Kalau perbedaan harga memang cukup signifikan antara sapi lokal dan sapi eksotik. Karena memang dengan bobot yang lebih besar, kalau hasil persilangan sapi eksotik dengan sapi simental atau limosin dengan sapi Bali itu dia bisa mencapai bobot 1 ton. Hasil dari peternakan Hisamputra Farm kadang-kadang biasa diambil oleh RPH atau konsumen itu langsung datang ke sini. Biasanya seperti acara-acara hajatan ataupun di musim-musim tertentu. Kami lebih ke memanage kapan kami akan menjual dan kapan kami akan memasukkan sapinya. Karena memang seperti pertanyaannya Mbak itu, fluktuatif harga sapi di NTB ini memang tinggi. Perharinya bisa berubah-ubah. Jadi kami selalu membaca situasi pasar, kapan kami harus memasukkan ternak ke kandang, kapan kami harus mengeluarkan. Sama seperti triwulan gitu. Biasanya di triwulan 1 itu harga ternak di pasaran itu lesu. Itu momen-momen kami mengisi kandang. Adapun target-target tertentu seperti Idul Adha, minimal kami mengisi itu 2 bulan sebelum Idul Adha atau 3 bulan sebelum Idul Adha, kandang sudah kami isi. Alhamdulillah di Hisamputra Farm kami memberdayakan masyarakat sekitar di sekitar Hisamputra Farm ini di Desa Menemeng itu dengan cara merekrut karyawan-karyawan dari daerah sekitar. Adapun kami juga alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya sudah mulai mencanangkan membuat program bank pakan modelnya. Jadi siapapun yang ada waktu ngarit gitu, karena rata-rata masyarakat di Desa Menemeng ini petani. Jadi kalau ada waktu ngarit bisa store pakan per karung ke tempat kami dengan nominal tertentu. Minimal berat kami terima itu 30 kilo per karung. Jadi mereka ada pemasukan lah gitu, ada pemasukan tambahan. Jadi seperti 25.000 per karung. Jadi ada satu individu bisa nganter 2 atau 3 per hari. Jadi kami di Hisamputra Farm ini ada 10 karyawan, ada 2 driver yang biasa membawa truk dan pickup untuk alat angkut ternak ataupun alat angkut pakan, dan 7 orang itu yang menjaga pemberian pakan, pembersihan kandang, dan penjagaan kandang. Luas kandang Hisamputra Farm itu untuk kandangnya sendiri sekitar 40 are, dan kita punya lahan HMT sekitar 1 hektar. Di belakang itu HMT itu untuk hijauan pakan ternaknya. Jadi untuk cadangan ketika di masa-masa tertentu digunakan. Terakhir saya pernah studi banding ke Jawa Tengah untuk melihat bagaimana proses penyimpanan pakan, karena kendala kita yang ada di NTB ini adalah kita
kontinuitas pakan itu yang selalu menjadi kendala di NTB, karena peternakan yang ada di NTB masih cenderung memanfaatkan limbah pertanian saja untuk bahan pakannya. Jadi di momen-momen tertentu itu sering krisis pakan. Iya, kalau di Jawa ada beberapa yang pernah saya kunjungi yang sangat tertarik itu adalah ketika bisa menyimpan pakan hijauan sampai berbulan-bulan dengan mempertahankan kondisi pakan itu sendiri dan bahkan memberi tambahan-tambahan nutrisi untuk pakan itu, bahan pokok pakan itu. Perbedaannya itu yang jelas beternak sapi ini waktunya tidak terhabis oleh buat nyari rumput, karena kita bisa nyetok. Jadi ketika pakan selalu tersedia, peternakan sapi ini bisa menjadi industri di lingkungan masyarakat. Harapan saya dari pihak pemerintah terkait di bidang peternakan membuat sebuah program yang bisa menjamin ketersediaan pakan untuk masyarakat atau peternak kecil yang ada di NTB dengan cara membuat pabrik pakan kah, atau membuat pelatihan-pelatihan pembuatan pakan di daerah NTB ini. Pada awal munculnya PMK itu, kebetulan di Samputra Farm sudah ada kontrak pengiriman ternak ke Papua waktu itu, Timika, Kabupaten Mimika. Pas pada hari kedatangan mitra kami ke NTB, ternyata PMK muncul dan NTB langsung lockdown. Itu memang pukulan telak buat kami, tapi alhamdulillah dengan beberapa strategi kami mempertahankan, alhamdulillah sampai sekarang Samputra Farm masih berdiri untuk melanjutkan usaha peternakan kami gitu. Memang di fase PMK itu kami memang mengalami kerugian yang cukup besar. Cuman perlu kita tahu bersama, PMK itu juga tidak benar-benar merupakan penyakit yang ketika wabah itu muncul ternak itu akan mati. Tidak, kami pada waktu itu cuman lebih intens memberikan obat-obatan, asupan-asupan nutrisi untuk ternak-ternak yang memang udah terkena PMK itu sendiri. Jadi adapun kerugian yang kami terima itu ya merupakan resiko dari usaha kami gitu. Kami di Samputra Farm banyak bekerja sama dengan dokter hewan, baik instansi ataupun swasta. Dan di sini juga di Samputra Farm ini merupakan salah satu cicing farm buat Fakultas Kedokteran Hewan ataupun instansi-instansi yang bergerak di bidang peternakan. Jadi kami kerjasamanya untuk meningkatkan kualitas ternak dan menjaga kesehatan ternak. Kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman dokter hewan. Dan di Samputra Farm sendiri kami memiliki salah satu dokter hewan yang standby di kandang kami. Kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah, yang alhamdulillah para orang-orang di instansi itu sangat-sangat membantu kami untuk tetap bertahan, karena setiap ada kendala di lapangan cepat tanggap mereka gitu. Pesan saya buat teman-teman yang mau memulai usaha peternakan, yang pertama, jangan pernah minder ketika kita memulai bisnis peternakan, karena memang khususnya di NTB, jargon kita di NTB adalah bumi sejuta sapi, yang merupakan jargon ikonik lah untuk daerah-daerah lain.
eh, mulailah kita berternak dan mulai kita berternak dengan sistem modern, memperbaiki sistem peternakan kita agar kita bisa sama-sama bahu-membahu untuk untuk meningkatkan kebutuhan pangan yang ada di NTB. Sebelum memulai sebuah langkah itu, kita perlu tahu dulu kemampuan dan kapasitas kita di situ mumpuni atau tidak gitu. Jadi pelajari dulu. Jangan sampai kita mulai dengan benar-benar kosong gitu. Jika kita ingin memulai usaha di bidang peternakan sapi, kita harus perlu tahu kondisi-kondisi tertentu itu sapi ini seperti apa dan bagaimana penanganannya. Paling tidak itu yang perlu kita pelajari dulu untuk memulai.